Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Maria Selviana Luluknahak dengan MPM 22220117. Di sini saya dari Prodi Administrasi Negara semester 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kami pada mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Pionesius Minggu. Selamat mendengarkan. Bagian pertama kita akan membahas tentang konsep-konsep dalam kepemimpinan. Yang pertama, A. Pengertian kepemimpinan. Secara etimologis, kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut. Berasal dari kata dasar pimpin atau lead yang berarti membimbing atau tuntun. Setelah awalan P menjadi pemimpin atau leader, artinya orang yang mempengaruhi pihak lain. Ditambahkan akhiran an menjadi puncak, artinya orang yang mengepalai. Setelah ditambah dengan awalan ke menjadi kepemimpinan atau leadership, yang berarti kepemimpinan adalah kemampuan atau kesiapan yang dimiliki seseorang untuk mendorong, mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain menuju pencapaian tujuan tertentu. Menurut Stockdale, kepemimpinan merupakan suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham, suatu bentuk persuasi dan inspirasi, suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh, tindakan perilaku, titik sentral proses kegiatan kelompok, hubungan kekuatan atau kekuasaan, sarana pencapaian tujuan, suatu hasil dari interaksi, peranan yang dipolakan, dan inisiasi struktural. Leadership and skills. A. 1. Manajemen adalah inti dari administrasi dan organisasi. 2. Kepemimpinan adalah inti dari manajemen. 3. Pengambilan keputusan adalah inti dari kepemimpinan. 4. Manajemen pada hakikatnya adalah ilmu pemecahan pengambilan keputusan. B. Mitos-mitos dalam kepemimpinan. 1. Mitos the built knight. Berpandangan bahwa pemimpin itu dialihkan, bukan dihasilkan atau didikan. Mitos ini berbahaya bagi perkembangan generasi muda karena yang dipandang. 2. Mitos the four all seasons. Berpandangan bahwa sekali orang itu menjadi pemimpin, selamanya dia akan menjadi pimpinan yang berhasil. 3. Mitos the intensity. Berpandangan bahwa seorang pemimpin bersikap tegas atau galak karena pekerjaan itu pada dasarnya akan bekerja jika didorong dengan cara yang keras. C. Atribut-atribut dalam kepemimpinan. 1. Mempunyai. Mempunyai artinya memiliki kapasitas dan kapabilitas. 2. Juara artinya memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. 3. Tanggung jawab artinya memiliki kemampuan dan kemauan bertanggung jawab. 4. Aktif, memiliki kemampuan dan kemauan berpartisipasi sosial dan melakukan sosialisasi secara aktif. 5. Walaupun tidak harus sebaiknya memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang dipimpinnya. D. Tipe-tipe dalam kepemimpinan. 1. The philosopher statement. Seorang pemimpin yang menjalankan pemerintahan yang cerdas dan bijaksana. 2. The military commander. Pemimpin dibutuhkan untuk mempertahankan negara-negara dan melakukan penyerangan jika diperlukan. 3. The businessman. Pimpinan ini dibutuhkan untuk menyediakan dan memiliki kebutuhan dasar rakyat atau warga negara. E. Teori-teori dalam kepemimpinan. 1. Teori klasik merupakan kepemimpinan yang ditandai oleh sifat dominatif, defensif, otoritatif, dan para pengikut harus patuh atau taat melaksanakan perintah pimpinan. Ada beberapa teori klasik, yaitu 1. Teori kepemimpinan sifat merupakan teori kepemimpinan didasarkan asumsi bahwa terdapat ciri-ciri tertentu yang dimiliki individu sebagai pemimpin. 2. Teori kepemimpinan situasi fokus terhadap fenomena kepemimpinan di dalam suatu situasi yang berubah-ubah.
Ketiga, teori kepemimpinan kelompok. Teori kepemimpinan kelompok ini lebih menekankan pada upaya memberi tekanan seimbang, baik pada pekerjaan ataupun hubungan antara personal yang mendorong partisipasi kelompok yang tinggi dalam organisasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar bawahan supaya terlibat dan punya komitmen yang kuat dalam pekerjaannya. 2. Teori kontemporer merupakan pendekatan modern terhadap kepemimpinan yang sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan tuntutan bisnis saat ini. Ada beberapa teori yang termasuk dalam kontemporer. 1. Kepemimpinan transformasional adalah teori yang menekankan pada inspirasi dan motivasi pengikut untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang kedua, kepemimpinan situasional berfokus pada mengadaptasi gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang ketiga, kepemimpinan otentik menekankan kejujuran pada diri sendiri dan menunjukkan integratis dalam kepemimpinan. 4. Yang keempat, teori pertukaran pemimpin atau anggota berfokus pada hubungan antara pemimpin dan pengikut individu, menekankan pentingnya hubungan yang positif dan produktif. Yang ketiga, teori konvergensi adalah pendekatan yang menyatakan bahwa tidak ada satu metode atau gaya yang tepat untuk semua situasi. Salah satu konsep kunci dalam teori konvergensi adalah kesesuaian antara strategi, organisasi, dan lingkungannya. Ada beberapa konvergensi yang telah dikembangkan, yaitu 1. Teori kepemimpinan konvergensi mengajukan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tergantung pada sejumlah faktor situasional seperti tingkat kepercayaan bawahan dan